materi perkembangan anak didik yang diperkuliahkan oleh Bu Rien, Kapita Selekta Pendidikan SD. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan saya. Nama saya Apolonius Arthur sebagai pemateri juga, dan nanti juga teman saya Liliana juga akan pemateri untuk menjelaskan materi kami. Oke, baik. Saya akan menjelaskan, bagian saya akan menjelaskan pengertian perkembangan. Nah, dalam pengertian perkembangan ini merupakan istilah pengertian umum yang diartikan sebagai serangkaian perubahan dalam susunan yang berlangsung secara teratur, progresif, jalin menjalin, dan terarah pada kematangan dan kedewasaan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama itu adalah faktor heterider atau warisan sejak lahir atau bawaan. Nah, jadi dalam perkembangan ini sudah diwariskan sejak lahir atau bawaan yang terjadi pada anak usia SD. Nah, yang kedua itu faktor lingkungan yang menguntungkan atau yang merugikan. Nah, jadi jelas bahwa pada anak usia SD di dalam setiap lingkungan yang mereka peroleh ada yang baik atau yang tidaknya. Nah, jadi jadi anak itu dipengaruhi oleh lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Yang selanjutnya faktor kematangan fungsi organis dan fungsi fisikis. Nah, jelas bahwa dalam faktor ini anak sudah memiliki kriteria atau fungsi fisikis yang berbeda di setiap anak. Yang selanjutnya itu faktor aktivitas anak. Nah, aktivitas anak ini sudah dipengaruhi oleh setiap aktivitas yang pernah dia lakukan. Jelas di sini sudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan juga bisa jadi, dan faktor aktivitas di setiap anak. Selanjutnya ada contoh perkembangan pada anak didik. Yang pertama itu adalah perkembangan bahasa. Nah, di dalam perkembangan bahasa ini siswa SD belum paham tentang kebahasaan yang mereka jalani atau yang mereka pahami. Nah, ketika kita menjelaskan dengan berbahasa yang baik, mahasiswa atau siswa itu harus mengerti apa yang kita ucapkan dan apa yang kita berikan kepada anak. Selanjutnya faktor emosional. Nah, pada anak SD ini tingkat emosionalnya sangat kuat. Nah, jadi kita sebagai guru harus memiliki peran yang baik kepada anak-anak agar dalam proses emosionalnya dapat kita lakukan dengan bijaksana, dengan baik, agar proses emosionalnya dapat terlaksana. Selanjutnya faktor intelektual. Nah, dalam faktor intelektual ini dalam setiap anak berbeda-beda. Ada intelektual yang baik, ada intelektual yang kurang. Dalam intelektual
tentang beberapa perkembangan anak sekolah dasar. Di sini terbagi menjadi dua, ada perkembangan secara fisik dan perkembangan secara intelektual. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik, di mana perkembangan fisik ini dia mengalami pertumbuhan atau perubahan pada seorang anak seperti itu. Kemudian di perkembangan fisik ini memiliki banyak faktor yang mempengaruhi anak peserta didik. Yang pertama itu ada faktor keturunan, di mana faktor keturunan ini membuat anak menjadi gemuk daripada anak lainnya seperti itu. Kemudian ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan tersebut akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan anak tersebut. Kemudian ada jenis kelamin, di mana jenis kelamin ini anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat dibanding dengan anak perempuan, kecuali pada usia 12 tahun sampai dengan 15 tahun seperti itu. Kemudian ada gizi, di mana gizi ini memperoleh cukup biasanya lebih tinggi tubuhnya dan relatif lebih cepat mencapai masa puber seperti itu. Kemudian ada gangguan emosional, di mana gangguan emosional ini sangat mengalami gangguan emosional yang akan menyebabkan terbentuknya steroid yang berlebihan. Dan yang kedua tuh ada perkembangan secara intelektual, di mana perkembangan secara intelektual ini dia lebih ke pola pikir anak tersebut atau kemampuan, biasanya kita sebut dengan kognitif seperti itu. Dan pola kemampuan ini sangat berpengaruh pada perkembangan intelektual pada anak seperti itu. Yang pertama tuh ada kondisi organ penglihatan sebagai saluran yang dilalui pesan indera dalam perjalanannya ke otak. Kemudian yang kedua tuh ada intelijensi, di mana intelijensi ini mempengaruhi kemampuan anak untuk mengerti dan memahami sesuatu. Kemudian ada kesempatan belajar yang perlu anak. Kemudian ada tipe pengalaman yang didapat anak secara langsung sangat berbeda dengan tipe anak tidak dapat secara langsung seperti itu. Kemudian ada jenis kelamin, karena pembentukan konsep anak laki-laki atau perempuan telah dilatih sejak kecil dengan cara yang sesuai dan dengan jenis kelamin. Jadi kedua perkembangan tersebut dari fisik dan intelektual ini sangat berkaitan atau disebut dengan sangat berkesinambungan. Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan selamat sore. Tetap